Gue nggak perlu bahas lebih banyak, tapi intinya kalau lu pengen kerja dan butuh sebuah laptop yang bisa ke backup kerjaan lu dengan aman, ya MacBook Pro aja, udah gitu. Dan ini gue pakai MacBook Pro yang pakai M2 Pro, belum lama rilis, dan ini ngebut banget cuy. Ya sebenarnya dari yang M1 series aja udah kenceng banget ya, jadi nggak heran ketika yang gue pakai baru ini. Ya pasti bakalan kerasa ngebutnya juga. Bukan ya gue mendiskriminasikan laptop Windows juga, tapi perlu di highlight ya. Ini laptop jadi salah satu pilihan kalau lu nggak mau pusing pilih-pilih sebuah mesin yang cocok sama kerjaan lu dan lu pengennya tinggal pakai aja. Memang minusnya nggak bisa main game kayak biasanya, tapi men kalau lo lagi gelut cari duit dan memang digital itu bidangnya, ya why not pilih ini gitu. Tapi ya di sini gue bukan Mac user juga, cuma cobain aja. Bahkan ini cuma dikasih coba sama si Studio Ponsel aja. So kalau kalian pengen beli MacBook Pro ataupun produk buah-buahan lainnya, mending cek aja di sana. Gue taruh infonya di deskripsi. Dan oh iya, gue lanjutin lagi pembahasan gue, yaitu gue cuma Windows user aja. So memang gue nggak ada pembanding apa-apa kecuali sama pengalaman gue kerjain tugas di Windows System ya. Dan tentunya MacBook ini in generalnya memang punya kelebihan tersendiri, terutama nilai jualnya ya lu bisa dapat full power, full performance walaupun di mode baterainya. On the go notebook yang udah profesional looks banget lah. Ya walaupun secara desain dari generasi sebelumnya itu nggak terlalu banyak yang berubah, segalanya itu minor. Sebuah notebook berbentuk flat tegas dengan warna barunya itu space gray ini ya top lah buat sebuah notebook. Cuma jujur aja, gue nggak suka sama desain potongan yang tajam ini di area keyboardnya. Ini suka gesrek sama tangan gue. Mesti kayak lu lebih tinggi daripada notebook lu, kalau nggak ya sakit gitu makanya. Dan ini seri yang 16 inchinya, slightly bigger daripada yang 14 inchinya yang sebenarnya gue gatel. Kenapa Apple nggak coba implementasiin pasang numpad yang ya, di sisi keyboard yang ini gitu ya? Karena secara tampang menurut gue jadi nggak proporsional gitu. Tapi kalau secara feel pengetikan, somehow gue suka banget ngetik di keyboardnya. Enak banget, paling cuma perlu pembiasan aja dari shortcutnya yang jadi command, option, dan control gitu. Touchpad terbaik daripada touchpad yang ada. Force touch-nya ada, gestur, pemakaian basic pun ini bikin lu lebih nyaman ketimbang harus pakai mouse. Tapi ya kalau buat keperluan ngedit video atau yang khusus gitu ya, mouse terbaik lah tentunya. Bahkan layarnya Liquid Retina XDR display ini menawarkan pencahayaan, kontras, dan akurasi warna yang lebih baik dibanding sekedar OLED biasa. Di ukuran 16 inci ini menggunakan resolusi 3456 x 2234 pixel, White Color P3, True Tone teknologi, serta udah ProMotion punya. Refresh rate-nya up to di 120 Hz ya, yang nggak mau kalah dia sama HP Poco X5 kemarin. Dan nggak perlu diraguin ya, kalau lu pakai buat di bidang profesional kayak content creator, video editor, desainer grafis, bahkan 3D modeling, ini laptop udah enak banget buat lu pantengin. Gak usah komplain lagi soal notch-nya, gue sama sekali nggak terganggu dengan keberadaannya ya. Bahkan lumayan lu bisa dapat webcam 1080p ya, 1080p yang jelas banget buat lu pakai video call atau sekedar foto-foto di photo booth-nya. Oke, buat MacBook yang gue pakai saat ini punya spek SoC di Apple M2 Pro ya, latest silicon Apple yang rilis bareng M2 Max yang lebih tingginya. Dan yang ini memiliki 12 core CPU terdiri dari 8 core performance dan 8 core efisiensinya. Lalu 19 core GPU, 16 core neural engine, dan untuk Unify memorinya ini mendapatkan sebesar di 16 GB juga. Dan storage-nya ini menggunakan 512 GB. Dan ini pun cukup banget buat kebanyakan orang yang butuh performa saat bekerja. Nggak kayak M2 standarnya yang mungkin cepet tapi nggak terlalu gimana-gimana buat powerhouse-nya. Ya walaupun based on claim Apple sendiri peningkatan dari M1 Pro ke M2 Pro itu nggak besar, tapi kalau di angka yang besar pun, angka benchmark yang udah besar itu ya udah jelas cepet nih laptopnya. Gue sendiri pun juga heran ya, pas M1 Pro rilis gue nanya nih, ini aja udah kenceng, gimana nanti si M2 Pro nya dirilis tuh? Harusnya bakal lebih kenceng lagi dong. Dan sama juga ketika si M2 Pro nya rilis, gue bertanya lagi, mau sekenceng apa nih si M2 Pro? Masa lebih cepat 2 kali lipat? Kayak nggak mungkin gitu. Ya bener kan, kalau lu lihat dari peningkatan by chartnya mereka aja, itu nggak gila-gila banget peningkatannya. Ya, dibandingkannya aja mereka masih lawan si MacBook Pro yang versi Intelnya. Tapi lihat aja nih, di Series R23 ini bisa dapat angka single 1638 poin dan multinya itu di 14709 poin. Di Geekbench 6 skor singlenya itu di 2666 poin dan multinya itu di 14335 poin. Dan speed SSD-nya dites di Blackmagic di speed test, rate itu dapat di 3455 Mbps dan write-nya itu di 2959 Mbps. Kenceng kan? Ya walaupun untuk SSD yang sekarang ini lebih pelan ya dibandingkan dengan MacBook M1 Pro kemarin, tapi ini tetap tergolong cepat
cepet untuk hampir semua kebutuhan cuy. Kalau untuk di pengetesan realnya sebenarnya gue nggak melakukan banyak tes karena gue pegang MacBook ini nggak bisa lama juga. Gue sempatnya cuma buat pakai ngedit video full dari awal sampai selesai aja, dan MacBook ini benar-benar penyelamat men. Benar-benar maksimal, gue bisa melakukan pekerjaan dengan maksimal. Jadi video-video nyantai di sini pun di shot ya menggunakan resolusi 4K semua, dan biasanya kalau di Windows itu dengan spek yang kita punya tentunya ya kita selalu proxy dulu untuk file-filenya biar lebih ringan buat untuk previewnya. Cuma kalau di MacBook ini ya tinggal import aja gitu, terus drag ke sequence-nya. Udah lancar tuh previewnya dari resolusi full pun tanpa pusing lagi. Gue pasang footage B-roll tambah pendukung video itu aman banget. Ya video Samsung S23 kemarin lah itu gue bahas full gue edit dari MacBook, dan itu pun aman banget, gak ada masalah sama sekali. Ya implementasi M2 Silicon sekarang udah oke lah ya, jadi udah optimal juga, dan render video Samsung S23 kemarin dengan durasi video di 17 menitan itu cuma membutuhkan waktu 14 menit doang. Dengan catatan itu videonya cukup kompleks ya, gak cuma sekedar A-roll tambah B-roll aja, ada tambahan preset transisi, file foto yang besar juga, ya sangat wajar lah ya. Bahkan ini lebih cepat daripada PC kita yang biasa render durasi video 15 menitan itu untuk project yang kurang lebih sama di kisaran 20 menitan. Bukan masalah rendernya juga sih sebenarnya, tapi fluiditasnya saat lo proses editing tuh ini perlu diacungi jempol ya. Ditambah beberapa waktu gua ngeditnya pun pakai baterai doang karena ya gua bosan ya ngedit di meja terus, dan ini pun MacBook tetap bisa memberikan performa yang kencang pula. Ini kacau banget ya. Jadi intinya sih performa untuk kebutuhan gua ini sih udah enak banget. Overkill ya nggak juga sih sebenarnya, udah pas lah ini laptop sebenarnya. Sisanya untuk MacBook sendiri ini juga udah asik. Dari speakernya juga udah spatial audio pun bisa memberikan experience yang enak buat lo nikmatin audio ataupun video di sini ya. Terus juga port walaupun terlihat minim, 3 USB-C Thunderbolt, MagSafe, audio jack, HDMI dan SD card slot tanpa port USB-A lagi. Ini cukup banget lah. Bahkan gue terima kasih banget untuk laptop ini karena kebutuhan creating di sini udah di backup sama HDMI port dan juga SD card slot yang full size lagi. Jadi gue kalau misalnya perlu hub itu ya paling kalau pakai mouse biasa aja. Kalau mouse keyboardnya gue bisa itu pakai Bluetooth ya pakai Bluetooth aja sih. Somehow ketika pakai laptop ini kayak beda gitu cara pakainya. Kalau di MacBook ya jadi ikhlas-ikhlas aja gitu kalau gue pakai device Bluetooth. Terus juga untuk OS-nya atau the box-nya ini udah pakai OS Monterey. Latest semua sejauh ini pun gak ada masalah pas pakainya. Cuma ya karena sekali lagi gue user Windows ya beda aja gitu feel pakainya. Jadi apakah gue suka pakai Mac? Tentu. Cuma tetap ada beberapa hal yang gue mungkin belum bisa pindah dari sistem Windows ya. Karena menurut gue Windows itu lebih friendly dari banyak hal, dan mungkin kalaupun gue tertarik untuk pindah ke MacBook ini kayaknya gue perlu komitmen besar juga untuk pindah ke ekosistem Apple. Karena nggak sesimpel itu juga sih cara pakainya. Tapi apakah dengan spending 45 juta ini adalah harga yang cocok untuk lo bayarkan untuk sebuah laptop? Menurut gue sih iya ya. Karena kalau lo pun mau set by set ke Windows yang ngebut juga, let's say ambil Intel i9 Gen 9 GPU RTX 4080, sekarang sih mungkin harganya itu juga bakalan segitu juga. Jadi ya cukup head to head lah ya. Dan kekurangannya pun ya untuk si MacBook ini udah jelas juga kalau misalnya kita bandingkan, yaitu di bagian expandable-nya gitu ya. Karena si MacBook ini ketahan di bagian storage-nya cuma di 512GB doang. Dan untuk harga segini ya, untuk harga segini. Dan upgrade-nya pun ribet, nggak mudah. Kalau lo mau beli yang size lebih besar, spending uangnya lebih banyak juga ketimbang lo upgrade di laptop Windows punya. Jadi ini perlu dikonsider sih. Kalau teman-teman gue sih kebanyakan yang pakai MacBook juga ya, daripada mereka menggunakan size besar di MacBooknya, mereka pada invest ke SSD eksternal. Jadi ya gimana menurut kalian? Intinya sih kalau mau beli langsung aja cek Studio Ponsel yang ada linknya di deskripsi. Oke, mungkin aja dulu pembahasan gue dari MacBook Pro M2 Pro ya. Tolong bantu share ini video ke teman-teman kalian yang mungkin lagi capek bahasin soal handphone terus ya. Jangan lupa juga kasih pendapatnya di kolom komentar, sama like video ini ke semua sosial media kita. Sama like video ini kalau kalian suka ya. Dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord yang semua linknya ada di deskripsi. Dan terakhir sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.